Tepuk tangan dulu untuk tim Praise and Worship. Wow. Oke, hari ini kita akan tema baru yaitu Grace to the Humble. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Wisdom of God. Tetap aja sih ada nyambungannya karena kita masih belajar dari yang namanya ambil dari Yakobus. Sebelumnya saya mau welcome dulu teman kita yang baru datang. Selamat datang. Hari ini kita mau membuka dari Yakobus 4 ayat 4. Judulnya yang saya mau bawa hari ini adalah Are you friend or foe? Oke. Apakah kamu teman Tuhan atau musuh Tuhan? Diambil dari kitab Yakobus 4 ayat 4 dikatakan sini. Dia adalah sini. Adulterers and adulteresses. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Enmity itu dari Greeknya adalah ektra, yang artinya adalah deep rooted hatred, kebencian yang sudah berakar dari dalam. Kata enmity ini ditemukan di Kejadian 3 ayat 15. Saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu bahwa perencanaan Tuhan adalah membuat the seed of the woman menjadi musuh the seed of the devil. Dikatakan sini, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Jadi dari awal itu, ini adalah proto-evangelion. Dari awal itu sudah plan, the master plan, ya kalau yang mengikuti bulan-bulan lalu, the master plan adalah hanya ada dua tipe orang di dunia ini, yaitu anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Oke? Cuma ada dua. Nggak ada anak-anak between, nggak ada. Either you anak Tuhan or you anak iblis. You choose who you want to be. Dikatakan di sini kan di Yakobus 4 ayat 4. Kalau kamu menjadi teman dengan dunia, kamu menjadi musuh Tuhan. Kamu menjadi teman dengan Tuhan, otomatis kamu menjadi musuh dunia. Paham ya? Nah, sekarang kata friend, kalau kita lihat ya, adalah dari kata philos. Friend, kalau kita lihat buka di dictionary adalah dikatakan someone that have the same principles or values. Okay? Someone who can build you to become a better person with wisdom, honesty, and loyalty. Friend is someone you like to spend time with. Okay? Apart from your family. Okay? Family, of course, we like to spend time with our family. But outside your family, you will have friends. Right? And you will like to spend your time with that friend. Benar apa benar? Kalau kamu nggak suka spend time dengan orang itu, tentunya kamu bukan panggil dia friend. Benar? Oke? Okay? Contohnya ya, kalau saya panggil teman friend teh saya, berarti saya suka bermain teh dengan teman-teman saya, ya kan? Nah, friendship is a two-way relationship. Oke? Okay? Not just one way. Misalkan saya bisa ngomong, saya temennya Cirisya, contoh. Karena saya yang ngaku. Kalau Cirisya nggak mengaku, enak aja lu ngaku-ngaku teman gua gitu kan. It doesn't work like that, right? It has to be both ways. Sampai saat ini paham? Nah,
So both party needs to acknowledge, yes, you are my friend, I'm your friend, then we are friend. Karena anak kecil kan kadang-kadang, then when you friend long, right? Not like anak kecil. Sebentar, yeah, you are my friend. 5 menit berikutnya, no, you are not my friend anymore, gitu kan? Tapi kita orang dewasa, kita friend, we stay friend. Oke? Nah, dikatakan di sini ada acquaintance. Acquaintance is someone you possibly see every day at school or work. So acquaintance is not a friend. Acquaintance is just like workmate or someone that you just met occasionally, right? Acquaintance give us moments, friends give us hours. Good friends give us days. Oke? Jadi kalau acquaintance adalah cuma seorang yang kita kenal aja, ya mungkin kita cuma ada momen-momen tertentu di office gitu, dan tapi friends, we have more hours relationship. Oke? Apalagi good friends, kita akan punya banyak closeness dengan good friends itu. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar ciri-ciri dari friend of God. Dikatakan di sini kan, friend of God. Nah, di Bible cuma ada satu orang yang dikatakan friend of God, yang dipanggil Tuhan sebagai friend. Siapa? Abraham. Dikatakan di Yesaya 41 ayat 8 dikatakan, "But as for you, Israel, my servant, Jacob, my chosen one, descended from Abraham, my friend." Dikatakan Abraham is my friend. Kemudian di kitab James juga di affirm lagi, dikatakan, "And so it happened just as the scripture says, Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. He was even called friend of God." Oke? Yang dipanggil yang disebut cuma Abraham. Coba kalian ini. Gak ada Daud segala macam, gak disebut friend of God, cuma Abraham. Nah, kalau kemarin itu kita belajar dari Salomon, hari ini kita belajar dari Abraham. Kenapa sih Tuhan bisa manggil Abraham his friend? Yang pertama, poin yang pertama adalah kita belajar dari the call of Abraham. Oke? The call of Abraham. Ini nggak salah ketik ya. Abraham sebelum dipanggil, sebelum awal-awal namanya Abraham. Abram. Kemudian setelah itu dia diganti nama menjadi Abraham oleh Tuhan sendiri. The call of Abraham. Ini yang pertama. The Lord has said to Abraham, "Leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you." So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all his wealth, his livestock, and all the people he had taken into his household at Haran, and headed for the land of Canaan. Sebentar kita mau pelajari ini. Sekarang saya mau belajar dulu geografi. Ya, udah lama ya. Di mana itu posisinya? Nah, Abraham lahir di Ur. Itu ya, paling bawah kanan adalah Ur Kasdim. Itu adalah tempat lahir dia. Sorry ya kalau kekecilan ya. Jadi saya kasih lihat di sini aja. Ini adalah Ur Kasdim. Kemudian pada saat ayat itu dia sama keluarganya pindah ke tempat yang namanya Haran. Itu yang kalau kalian titik-titik itu paling atas namanya Haran. Nah, kalau Ur ini adalah Irak zaman sekarang. Sedangkan Haran itu
itu Syria, kurang lebih kayak gitu. Nah, dari sini itu panjang jauh 300 mil. Sama juga ketika Haran disuruh ke situ Berseba, tempat terakhir Abraham tinggal. Itu panjang 300. Jadi dia ada di Haran dan Tuhan bilang kamu akan pergi ke daerah sana. Tapi kemana kamu pergi? Saya belum kasih tahu. Pokoknya kamu berangkat aja ke daerah sana. Oke? Dan apa yang dilakukan? Abraham melakukannya. Ya kan? Satu hal yang kita harus pelajari bahwa Abraham bukanlah orang yang nggak punya saat itu. Dikatakan kan di sini, he bring all his wealth. Dia adalah orang yang kaya. Saat itu dia punya segalanya, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dia berangkat kemanapun, kemana Tuhan suruh dia pergi, dia berangkat. Oke? Meskipun dia harus repot. Dia kan udah banyak kekayaan, dia untuk berangkat dia harus apa? Repot semuanya kan. Makanya yang kita pelajari adalah dia berani meninggalkan apa? Comfortable-nya. Yang pertama, it's the comfortable that Abraham berani lepas untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Dia nggak tahu kemana dia mau pergi. Dikatakan, by faith Abraham, when he was called by God, obeyed by going to a place which he was to receive as an inheritance. And he went, not knowing where he was going. By faith, he lived as foreigner in the promised land, as in a strange land, living in a tent as nomads, with Isaac and Jacob, who were fellow heirs of the same promise. For he was waiting expectantly and confidently looking forward to the city which has foundations, an eternal heavenly city, whose architect and builders is God. Oke? Saya bukannya menyamain saya dengan Abraham, tapi ketika saya dari Indonesia mau pindah ke sini, I have to live off all my comfort too. Tentunya kita jual rumah, jual segala macam, cuma satu tujuan untuk ke sini. Tetapi saya tidak seperti Abraham. Zaman Abraham tidak ada internet, dia nggak tahu kemana dia pergi. Zaman saya sudah ada internet, ya nggak? Kemana saya mau pergi? Saya sudah research dulu. Berapa living cost, berapa ya enggak, bagaimana anak sekolah, semuanya sudah ada di dalam bayangan saya. Ya kan? Saya tahu kapasitas saya di sini seberapa kuat, saya tahu. Berapa bulan saya harus nganggur, karena saya kesini nganggur, saya harus persiapkan semua. Berapa lama saya bisa bertahan, sudah ada kalkulasinya. Karena saya sudah tahu semuanya sudah ada di dalam rancangan. Sedangkan Abraham tidak tahu. Dia hanya mengandalkan benar-benar faith. Tapi Abraham hanya tahu satu hal, yaitu apa? Dia look forward to the city that has foundations, that being architect and built by God. Jadi dia sudah tahu saat itu bahwa kehidupan dia di bumi itu, kehidupan dia di Haran itu adalah kehidupan yang sementara. Kalian baca di ayat 13 dikatakan ini. All these people died still believing what God had promised them. They did not receive what was promised, but they saw it from a distance and welcome it. They agree that they were foreigners and nomads here on earth. Jadi mereka, kalau kalian baca di Ibrani 11, dikatakan orang-orang seperti Abraham, Sarah, segala Daniel, semua yang hero-hero, mereka agree
apa yang mereka agree? Mereka agree bahwa mereka adalah foreigners and nomads. Mereka adalah hanya pendatang di dunia ini. Tujuan mereka adalah bukan dunia ini, tetapi di surga, di kehidupan yang akan datang. Nah, ketika dia tahu itu semua, dia rela untuk melakukan, meninggalkan comfortable-nya. Karena apa? Dia nggak mungkin comfortable di dunia yang sementara ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar seperti Abraham? Apakah kita sudah comfortable dengan kehidupan kita di dunia ini apa enggak? Nggak usah ngomong comfortable dengan dunia ini. Kita ngomong dengan comfortable dengan kehidupan kita aja. Contoh, kita diberikan hari Senin sampai Minggu sampai satu minggu. Kadang-kadang kita untuk pergi melangkah ke gereja aja kita udah susah, ya enggak? Saya hari Minggu saya sudah kerja Senin sampai Jumat. Hari Sabtu dan Minggu adalah waktu saya untuk comfortable, mencari keenakan sendiri. Apalagi disuruh untuk datang melayani seperti tim PW dari jam 2 siang. Kita mungkin itu bisa hitung-hitungan. Wah, saya nggak bisa jam 2 sampai jam 7. Wah, nggak bisa lah, saya perlu pergi kemana gitu, melakukan hal-hal yang comfortable buat saya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang God will count. Oke? Hatimu melayani Tuhan atau tidak, itu dilihat dari saat sekarang di dunia ini. Nanti kalian akan kesimpulannya saya akan jelaskan lagi. Dikatakan ini, I didn't go to religion to make me happy. I always knew a bottle of port will do that. Kalau kalian mau senang, mau happy, minum aja seperti orang dunia ya, mabok-mabukan, you happy, you will be happy. Kamu akan merasa kesusahanmu akan hilang. But if you want a religion to make you feel really comfortable, I certainly don't recommend Christianity. Yang ngomong adalah C.S. Lewis ya. Kalau kalian mau menjadi orang Kristen, mau menjadi comfortable, lebih baik jangan pilih agama Kristen. Karena di agama Kristen, you definitely need to be not comfortable. Itu adalah udah janji Tuhan. Ya kan? Kalian sering dengar di kita sering ngomong bahwa pick up your cross. Ya kan? Or you will be persecuted. Semua itu ada. Sekarang tinggal you pick and choose. Kamu mau baca, mau lakukan apa enggak. Jadi satu hal yang kita harus pelajari dari Abraham adalah don't feel comfortable with our life here in earth, especially in this earth. Ya kan? Kita nggak usah ngomong mau follow missionaries dulu lah. Ya, kemarin saya dengar dari Barry ya, missionaries di pedalaman. Dia yang tadinya PNS tiba-tiba punya hati, dikirim pedalaman. Ya, gerejanya dibakar sana sini. Itu mereka sudah levelnya udah up, udah di bawah dari di atas dari kita. Kita tuh nggak ada apa-apanya maksudnya. But we need to be going towards that. Itu adalah yang Tuhan mau. Kita harus dilatih. Setiap dari kita dilatih bahwa kita harus going towards to those kind of people that you cannot be comfortable in this life. Kalau you feel comfortable in this life, cilaka, serius. Okay? So, the first one is you need to be able to give up your comfortable anytime. Kita harus belajar, termasuk saya, ya kan? Yang kedua, Abraham's faith tested. Abraham sudah saya bilang adalah orang yang kaya, dia diberkati Tuhan.
Tetapi dia nggak pusingin dengan harta kekayaan dia. Ketika Tuhan bilang, saya mau berkatin kamu lebih lagi, dia bilang apa? Tuhan, nggak usah. Buat apa? Dia bilang, saya nggak punya anak, itu nanti kekayaan bakal jatuh ke kacung saya, nggak usah. Itu ada, dia menolak. Tuhan bilang, saya akan berkati, nggak usah, udah cukup. Dia bilang, saya nggak punya anak. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, Abraham bilang, tapi Tuhan bilang, enggak, kamu akan memiliki anak, dan anakmu akan seperti pasir. Benar? Nah, akhirnya apa? Abraham diberikan Ishak, dan Ishak adalah yang sangat dikasihinya. Dikatakan Abraham sangat mengasihi Ishak. Benar? Tuhan tahu, maka dia memberi tes yang kedua. Sometime later, God tests Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son. Yes, Isaac, whom you love so much. Nah, oke. Tuhan tahu, you love Abraham, you love Ishak. Kamu mungkin gak cinta harta, tapi kamu cinta anak. Go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as burnt offering and on one of the mountains which I will show you. Itu kata Tuhan. Kemudian the next morning, ini katakan penting ya. The next morning, Abraham got up early, he saddled his donkey and took 2 of the servants with him along with his son Isaac. Then he chopped wood for fire for a burnt offering and set out for a place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Abraham nggak pakai nunggu-nunggu. Kebanyakan dari kita mungkin, aduh Tuhan, saya perlu waktu untuk mikirin ini Tuhan, ya. Kita lihat dulu ya, geografinya lagi sekali. Dibutuhkan 3 hari dari Beersheba ke Mount of Olive. Dikatakan di sini kan disuruhnya Land of Moriah. Jadi ya Land of Moriah itu ya di daerah sana juga. Jadi basically Mount of Olives itu adalah tempat Ishak dipersembahkan. Sama juga dengan tempat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan sekarang menjadi yang kemudian dibangun oleh bait suci, tempat yang sama. Dan sekarang bait suci itu menjadi apa? Mosque. Itu di sana. Nah, dikatakan di sini bahwa tripnya 3 hari dari Beersheba sampai ke sana, 3 hari. Kalau bagi kita, termasuk saya, aku rasa ketika kita mendapat seperti kayak gitu, kita mungkin bilang, I don't think I can. Mungkin, ya kan? Apa sih yang menjadi value-nya kita? Tapi Abraham tidak. Abraham bilang, ya, besok dia langsung berangkat. Dikatakan ini. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar. On top of the wood, Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. At that moment, the angel of the Lord called him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, here I am. Selanjutnya dia bilang, gak usah, karena Tuhan sudah tahu hatimu. You really want to do it. You have done it all. Kemudian dikatakan, it was by faith that Abraham offered Isaac as a sacrifice. When God was testing him, Abraham, who had received God's promise, was ready to sacrifice his only son, Isaac. Even though God told him Isaac is the son through whom your descendants will be counted. Abraham reasoned that if Isaac died, God was be able to bring him life again. And in a sense, Abraham did receive his son back from the dead.
Jadi Abraham tahu bahwa Ishak itu merupakan nanti keturunannya akan berasal dari Ishak. Tapi meskipun demikian, dia nggak banyak reasoning sama Tuhan. Disuruh do it, he do it. Oke? Banyak dari kita mungkin memiliki apa yang kita hargai beda-beda, ya kan? Bagi Abraham, Ishak adalah hal yang paling berharga, bukan harta. Mungkin ada yang bagi kita ada harta, kekayaan, atau mungkin jabatan, apapun itu juga. Seperti kisah perumpamaan seorang pemuda yang kaya, ya kan? Dia bilang, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat kerajaan? Dia bilang, lakukan ini, itu. Dia bilang, sudah, semua sudah saya lakukan. Dia bilang, oh, satu hal, jual hartamu dan ikut aku. Kemudian apa? Pemuda itu pergi dengan sedih hati. Yang mau saya bawakan di sini adalah satu hal, adalah Abraham pass the test. Actually, kalau kalian melihat tes yang pertama dan kedua, itu yang pertama about comfortable. Tapi basically yang pertama dan kedua is more about family. Dikatakan apa? Abraham, tinggalkanlah orang tuamu, tinggalkanlah keluarga papamu. Kedua, basically sacrifice your son. Ibaratnya tinggalkanlah anakmu, pisah gitu. Itu adalah suatu tes yang sangat Tuhan mau. Tuhan mau apa yang ada di hati kita. Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan atau enggak? Termasuk dengan family. Dikatakan di sini ya, di Matius 7:10 juga. If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. If you love your son or daughter more than me, you are not worthy of being mine. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. Berapa banyak sih kita seringkali gara-gara anak, gara-gara orang tua, boro-boro alasan banyak kita nggak datang ke gereja. Saya seringkali bertemu dengan itu. Setan itu sangat pintar untuk memberikan godaan. Ya gak? Wah, ada undangan ulang tahun. Hari Minggu lagi pas. Wah, udah gak pergi dah. Ya gak? Atau, wah, macam-macam gitu. Jadwal segala macam. Kadang setan berikan jadwal les atau jadwal yang pas banget minggu. You have the option to bring your son to that les atau enggak. Itu adalah pilihan yang harus kamu buat sendiri. Tuhan gak akan memberikan paksaan gitu, karena dia mau ngetes hatimu itu mencintai saya atau enggak. Karena itulah yang Tuhan mau tahu. Dikatakan money cannot buy love. Ya kan? Tuhan mau tahu benar-benar hati, meskipun dia tahu. Cuma dia tahu nggak Abraham akan lulus tes? Dia tahu. Cuma tetap dia pengen ngelihat, Abraham, will you do it? Ya kan? Abraham pass the test. Sama dengan kita. Will you do it? Will you make the sacrifice untuk datang ke gereja? Nggak usah ngomong jauh-jauh. Will you up? Sekarang saya mau tanya kalian aja. Apa yang membuat kalian tidak datang ke gereja? That is your berhala. Okay? If you don't come to church at all, or kamu bolong-bolong datang ke gereja, itu berhala kamu. Udah, period. Aku nggak mau ngebayar apa, maksudnya
I don't want to judge, but you make your own thinking. Like, oh, I didn't come because of this. So, this will be my berhala. Karena apa? You are given 7 hari. You just need to come here just once a week. Not even, nggak usah pelayanan dulu dah. Kita ngomong 3 jam aja. Toh, dan kalau itu nggak bisa kita terapin, jangan dikatakan ini, jangan comfortable. If you find comfortable in your life, then don't become Christian. Gitu. Oke? Seperti saya bilang, bahwa Tuhan harus diutamakan pertama. God is the first. Then next is family. Itu adalah ini. Yes, we need to spend time with family, but we need to utamakan Tuhan dulu. When you utamakan Tuhan, then family next, it will all become together. Oke? Yang ketiga. So, pertama adalah about comfortable. Abraham berani meninggalkan comfortable-nya. Yang kedua adalah Abraham berani meninggalkan semua family-nya, bahkan anaknya sendiri, dia berani lepas hanya untuk cintanya kepada Tuhan. Yang ketiga adalah secret revealed to Abraham. Dikatakan, the Lord said, shall I keep secret from Abraham, my friend and servant, what I am going to do? Since Abraham is destined to become a great and mighty nation, and all the nations of the earth will be blessed through him. For I have known, chosen, acknowledged him as my own. So he may teach and command his children and the sons of his household after him to keep the way of the Lord by doing what is righteous and just, so that the Lord may bring upon Abraham what he was promised him. Ini adalah kisah ketika Abraham waktu itu belum mempunyai Ishak. Dia lagi nongkrong, tiba-tiba didatangi oleh 3 orang visitor. Padahal 3 orang dan 2 orang adalah malaikat, 1 orang adalah Yesus, Tuhan. Yesus itu sendiri didatangi, dan saat itu 2 orang itu, malaikat itu akan pergi ke Sodom dan Gomora untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena mereka benar-benar berdosa. Nah, ketika itu Tuhan bilang, shall I keep secret? Abraham diberikan secret. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah, you are my friends if you keep on doing what I command you. I do not call you servants any longer, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you my friends, because I have revealed to you everything that I have heard from my Father. You have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposely planted you, so that you will go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name, as my representative, he may give to you. Okay? So, hal ketiga adalah, you want to be God's friend, then you need to keep doing on God's command. Katakan sini ya, kalau kita mau menjadi teman Tuhan, keep doing what His command. But God will reveal to you all the secret. Dikatakan, I will reveal you everything that I have heard from my Father. Abraham adalah teman Tuhan. God revealed to him everything. Kalau kita sungguh-sungguh
melakukan perintahnya, dan kita pasti akan di-reveal semua pengetahuan tentang Tuhan. You are all chosen to do one thing, to bear fruit. Apa fruitnya? Ya, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan kembali untuk bisa memuliakan Dia. Semua yang kita perlukan pasti akan di-reveal kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Benar? Dikatakan gini, everything you want, you ask in the name of Jesus. Semua yang kamu mau, semua yang kamu mau tahu, you ask. Semua akan di-reveal to you. Tentunya yang di sini ini seringkali disalahgunakan ya. Semua yang kamu mau, minta. Semua akan diberikan. Wah, semua yang prosperity gospel akan bilang, saya mau mobil, saya mau harta, saya mau rumah. That's not what it meant. It means semua wisdom, semua pengetahuan yang engkau mau untuk kemuliaanku, minta, maka aku akan memberikan. Supaya kamu bisa mengerti. Ada orang, banyak orang puluhan tahun ke gereja nggak mengerti-ngerti. Serius, saya juga mengalaminya sampai saya datang ke sini, ke Wellington. Berapa tahun tuh? 33 tahun. Nggak ngerti. Ke gereja ya ke gereja. Minggu pulang, ya udah. Ya enggak? Minggu depan pergi lagi. Cuma dengar firman, masuk kiri, keluar kanan, dan apakah saya bilang saya orang baik? Yes, maybe, ya kan? Tetapi apakah kamu baik seperti yang Tirsa bilang tadi? Kamu menganggap kamu baik, kamu mungkin menganggap Tuhan menganggap kamu baik, tapi belum tentu Tuhan menganggap kamu baik. Ya kan? Kalau kamu nggak kenal Tuhan seperti dia, Tirsa, berapa? 30 tahun juga ya kan? Nah, dengan ibunya sendiri yang sudah ditatap, sudah ini bawa ke restoran Chinese yang biasanya ini dibawa ke restoran Barat, ya kan? Apalagi kita 33 tahun saya ke gereja, saya menganggap saya orang baik, ke gereja tiap minggu. Tapi apakah Tuhan menganggap saya orang baik? Yaitu hanya Tuhan yang tahu. Benar? Hanya saya juga yang tahu. Ketika saya berbuat dosa, apakah saya menganggap dosa itu adalah sebuah hal yang lumrah, yang jamak? Ya, itu hanya kamu yang tahu. Oke? So, closing. Saya mempersiap tim. Jadi, kalau kita beli mobil, kita pasti akan apa? Namanya test drive, ya kan? Kita akan pilih dulu mobil yang kita suka, kemudian kita akan tes. Karena apa? Karena mobil itu akan kita pakai lama, betul? Kita udah spend money banyak, kita akan pakai mobil itu lama. Jadi kita nggak mau ganti-ganti mobil, ribet kan? Kita harus choose the right car for us. Sama halnya ketika kita mencari calon istri, ya gak? Di iCare kemarin kita ngomong bagaimana mencari calon istri. Ketika kita mencari calon istri, tentunya kita harus apa? Pacaran dulu, betul? Gak boleh test drive ya. Harus pacaran. Kalian harus mengenali calon pasanganmu. Ya gak? Apakah dia bawel, tipe bawel atau pendiam, tipe yang jorok atau OCD, ya gak? Yang sukanya bersih-bersih, tipenya yang pelit atau boros, ya kan? Apakah dia cinta saya karena harta atau dia karena cinta saya karena cinta? Itu semua kan kita harus kenalin. Karena apa? Karena kita akan menikah dengan orang itu seumur hidup kita. Oke? Sebagai orang Kristen, seumur hidup. Kalian gak ada kata perceraian.
Oke, di akhir kita ngomong seumur hidup. Jadi kalian harus choose wisely. Jangan terburu-buru, ya kan? Because why? Karena kamu akan hidup dengan dia selama-lamanya. Pikirkan, saya akan hidup dengan dia seumur hidup. Bisa nggak saya stand dengan dia? Bisa nggak orang ini misalnya saya satu rumah dengan dia 24 jam 7 hari. You know what funny? Pada masa lockdown banyak orang cerai. Karena apa? Karena biasanya orang kerja jam pagi jam 8 sampai jam 6 bulan, ketemu suami istrinya cuma sebentar, udah gitu tidur. Pas masa lockdown 24 jam 7 hari 3 bulan di rumah berdua, banyak yang cerai, berantem. Serius, ini nggak bohong. Kita banyak Zoom dengan pastor-pastor, semuanya mendoakannya itu. Tolong doain dong rumah ini. Semuanya punya problem yang sama. Oke? Apa hubungannya dengan ini? Ada hubungannya lagi. Di dunia ini, kalian itu adalah dites, oke? Tuhan mengetes kita. Tuhan mau lihat hati kita. Akan tetapi kita juga mau ngetes hati kita juga. Oke? Kalau kalian cannot stand coming to church, ya, spend time with God for just 2 or 3 hours. Gak bisa spend at least 1 hour di rumah, spend time with God, ya. Friend, spend time together, oke? Saya katakan, kalau kamu nggak bisa spend time 2 hours, 3 hours di sini, di dunia ini, bayangkan kamu akan spend eternity with God. Ya, setelah kita mati, kita akan spend eternity. Kalau kamu nggak suka datang spend time with God, bayangkan kamu seumur hidup. Dunia ini kita cuma hidup berapa? 70 tahun, 80 tahun kamu hidup. Tapi eternity is long, kekal. Tuhan bilang, kalau kamu nggak suka di sini, buat apa kamu di surga? Buat apa kamu di tempat saya? Gitu. Jadi, this wisdom yang Abraham tahu is what yang kita learn. It's about us to learn everything sebelum kita mencapai tujuan kita berikutnya. Kalian harus berpikir panjang. Oh, jangan cuma saya mau keselamatan. I want to meet God. Yes. Everybody wants to meet God. Everybody wants salvation. But ask yourself, do you really want to spend time with God? Do you really friend with God? Or you friend with this world?